Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Azahra. Saya mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menampilkan terkait video wawancara yang telah saya lakukan bersama Kepala Desa Ciwaru mengenai potensi desa yang ada di Desa Ciwaru. Video yang akan saya tampilkan meliputi profil desa, potensi desa, serta ide yang akan saya kembangkan mengenai potensi desa yang ada di Desa Ciwaru. Desa Ciwaru terletak sejauh 30 km berada di wilayah timur Kabupaten Kuningan. Desa Ciwaru merupakan bagian dari Kecamatan Ciwaru, sekaligus menjadi pusat di Kecamatan Ciwaru. Desa ini dikenal dengan desa mandiri dan desa berkembang, dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.741 jiwa, di mana mayoritas penduduknya yaitu petani, pedagang, dan sebagainya. Desa Ciwaru dikenal dengan cerita sejarah, adat dan budaya yang masih kental dan melekat sampai saat ini. Memiliki berbagai sarana umum, sarana pendidikan, dan sebagainya. Kondisi geografis Desa Ciwaru merupakan wilayah datar berbukit dengan ketinggian 550 sampai 600 mdpl. Desa Ciwaru memiliki luas 339,38 hektar dan memiliki 8 dusun, yaitu Dusun Gagambiran, Cimanggang, Cisere, Kahuripan 1, Kahuripan 2, Sukaresmi, Karangkamulyan, dan Sukamaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, maksud kedatangan saya ke sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Pak Yayan Suryana. Di sini saya akan menanyakan tentang potensi desa yang meliputi 5 literasi, yaitu literasi pendidikan, literasi ekonomi, literasi lingkungan, literasi umum, dan literasi TIK. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu literasi pendidikan, apakah sekolah di Desa Ciwaru ada pesantren atau tidak? Pesantren ada, sekolah lokal ada. Ya. Untuk jumlah SD, SMP, SMA-nya ini? Kalau SD 4 SD, untuk SMP 1, untuk SMA mungkin masih masuk ke Desa Ciwaru ya, mungkin SMA 1. SMA 1. Ya. Apakah ada fasilitas literasi? Kalau untuk di desa ada sih, perpus desa gitu. Ya, tapi untuk kalau di rumah gitu kayaknya belum ada deh. Ya. Untuk literasi ekonomi, apakah ada UMKM masyarakat? UMKM masyarakat tuh ada sebetulnya, cuman karena tidak dimodali oleh pemerintah. Jadi mungkin karena modal sendiri itu tuh banyak di Desa Ciwaru gitu. Jadi berjalan sampai dengan saat ini masih berjalan. Cuman tidak dimodali oleh desa. Gitu seperti itu. Berarti masih berjalan? Ya, masih berjalan. Apakah ada pabrik makanan atau home industri? Home industri itu ada, kayak rengginangnya itu khas Ciwaru nih. Kalau misalkan ada tamu dari mana-mana, itu pasti beli rengginangnya di kerangannya tuh. Ya. Gitu. Itu juga kan home industri ya, gitu. Ya mungkin pabrik tahu mungkin ya, termasuk ya. Iya, gitu. Untuk literasi lingkungan, apakah ada tanaman budidaya di Ciwaru ini? Kalau budidaya sepertinya nggak ada. Paling kayak sawah gitu. Kalau sawah itu ada kebun, ada kalau tani wanita KWT gitu, itu dia mengembangkan kayak sayuran gitu, jadi bisa dijual gitu. Jadi masyarakat itu, terus ibu-ibu ya, emak-emak itu tidak harus beli ke pasar karena dia mengolah tanaman ya, disebutnya itu dapur hidup ya, dapur hidup. Jadi tidak usah beli ke pasar, jadi ada hasil dari kebun KWT itu. Apakah ada tempat wisata khusus di Ciwaru ini, Bu? Tempat wisata kayaknya belum ada nih. Tempat wisata belum ada. Apakah ada kemungkinan untuk mengembangkan tempat wisata? Kalau mengembangkan desa tidak, tapi saya bercita-cita sebelum saya selesai jadi kepala desa, saya ingin mewujudkan Buper yang ada di Cisere. Itu mungkin bisa juga untuk wisata ya. Di luar Ciwaru mungkin, karena di Desa Ciwaru, di Kecamatan Ciwaru terkhusus belum ada tempat berkemahan
yang memang yang betul itu top untuk perkemahan gitu. Jadi rencana saya mudah-mudahan terwujud sebelum saya selesai jadi kepala desa. Saya ingin menyelesaikan cita-cita saya untuk membangun buker yang ada di Sungai Cicireng seperti itu. Apakah ada sarana olahraga? Sarana olahraga ada di Ciwaru, banyak lapangan voli, futsal juga ada, lapangan futsal di Dusun Horikan Kulon ada. Ya. Untuk kuliner khas apakah ada itu di Ciwaru? Paling apa ya, golonok mungkin kan. Iya, Bisa. Karena itu di mana-mana aku yang datang pasti harus bilang golonok. Ya itu mungkin ciri khas Ciwaru. Walaupun bisa ada di Andam itu misalkan ada dulu memproduksi ya, tapi kayaknya khas Ciwaru itu nggak bisa dibandingkan dengan desa-desa yang lain seperti itu. Untuk literasi yang terakhir, literasi TIK, apakah ada kursus komputer atau balai lembaga komputer? Ada nih, karena kami alhamdulillah sekabupaten Kuningan ada 20 desa menjadi predikat desa cerdas, dan kami untuk kedepannya program membuka lembaga komputer yang karena di Cirebon ada ya, mungkin insya Allah bulan besok mungkin akan mulai pengerjaan terkait dengan lembaga komputer yang akan diadakan di Desa Ciwaru. Nah, berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan bersama Kepala Desa Ciwaru, saya berinisiatif untuk mengembangkan potensi desa yang ada di Desa Ciwaru. Potensi desa yang akan saya kembangkan yaitu dalam bidang literasi ekonomi, di mana saya akan mengembangkan suatu produk yaitu golono dan sorabi menjadi makanan yang memiliki daya tarik yang berbeda. Inovasi yang akan saya kembangkan yaitu dengan menjadikan golono menjadi golono crispy dan sorabi menjadi sorabi topping. Berikut contoh cuplikan makanan yang mendasari inovasi yang akan saya kembangkan. Dijamin ketagihan sama sorabi yang satu ini. Soalnya emang seenak itu baru dah. Beneran deh, meskipun bikinnya pakai kompor bukan kayu bakar, tapi si sorabinya teh matang sampai ke dalam. Kalian juga jadi gak bakal bau asap kalau nongkrong di sini. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja udah dapat sorabi yang ada toppingnya. Si kami pesen yang coklat keju sama sorabi topping telur di sambelan. Tapi nanggung tambahan oncom jeung daging ayam biar waras. Cinta sambal wajib pisan sih buat minta dibanyakin sambelnya. Karena ini nih yang bikin nikmatnya nih. Bismillah. Taruh uang baru dah. Jujur ini enak, tekstur sama gurihnya pas, apalagi ditambah sambal kayak gini. Nikmat. Cuma kurang banyak aja topping ayamnya ini mah. Kalau yang ini juara sih, coklatnya banyak, cocok juga rasanya ya sama sorabi. Manis gurih gitu. Lokasinya ada di rest area Cirendang, buka dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Sok lah gaskeun kesini ya baru dah. Makanan khas ini bernama Golono Crispy. Golono Crispy ini bisa dibilang makanan khas Kuningan yang unik people, karena berbeda dengan golono yang biasanya. Menurut pembuat Golono Crispy, Bu Inah mengatakan ia mulai merintis usaha Golono Crispy ini pada tahun 2010. Golono Crispy milik Bu Inah mulai booming pada tahun 2013 di kalangan masyarakat. Bu Inah dulunya berjualan gorengan dan mulai terinspirasi untuk membuat Golono Crispy karena mengikuti jejak orang tuanya secara turun-temurun. Proses pembuatan Golono Crispy-nya pun masih tahap manual loh people. Bahan utamanya dari ampas tahu. Kira-kira apa ya yang membuat enak rasanya? Ya, tentu saja dari bumbu dan tepung yang digunakan juga pilihan